Al-Quran, suratnya Al-An'am ayat 145 ya. Ada yang siap membacakan? Baik Bu, saya saja Bu. Awan ya? Ya. Oke, bentar ya. Ibu sambil ada yang di main room. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali melaksanakan kuliah melalui Zoom meeting ini. Minggu kemarin mungkin Anda sudah mempelajari mandiri ya materi tentang karbohidrat. Sebelumnya nanti juga Ibu akan ulas dulu materi yang minggu kemarin. Tapi mungkin Ibu minta tadi Alwan ya sudah siap untuk membacakan Al-Quran, surat Al-An'am 145. Mangga dipersilakan Alwan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw damam masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqa uhilla li ghairillahi bih faman yudhurra ghayra baghi wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Alwan untuk bacaan Al-Qur'annya. Hari ini sebelumnya mungkin nanti khawatir Ibu tidak sampai selesai ya untuk mengajarnya. Jadi karena Ibu juga sambil menunggu tamu dari UHAMKA, kita manfaatkan aja untuk waktunya. Sebelum kita membahas tentang lipid, kita bahas dulu kemarin tentang karbohidrat ya. Untuk turunan monosakarida mungkin tidak Ibu jelaskan lagi, tapi Ibu ingin perkuat tentang pembentukan pada saat satu monosakarida ketemu dengan satu monosakarida yang lain. Ya, ini yang kemarin juga ditanyakan, ini adalah yang disebut dengan ikatan glikosidik ya. Jadi kemarin kita sudah belajar, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar. Nah, yang ini kan satu glukosa, ini glukosa ya. Ini belum ada penggabungan gitu. Nah, cara dalam menggabungkan itu adalah reaksi dehidrasi ya. Jadi kalau ingat aja dehidrasi itu kan kurang cairan, berarti di situ terjadi keluar satu molekul air H2O. Nah, jadi kalau di sini Anda lihat ya, di sini OH pada glukosa yang ini dan ini OH pada glukosa yang ini, kemudian H2O-nya keluar gitu ya, sehingga yang tersisa hanya O ya. Dan ini yang disebut pada saat ini terjadi ikatan glikosidik. Semua ikatan yang terjadi antar monosakarida dengan monosakarida yang lain untuk membentuk disakarida, membentuk oligosakarida, membentuk polisakarida sekalipun, yang terjadi adalah ikatan glikosidik ini. Ya. Nah, pada saat maltosa, ya disakarida itu kan yang terkenal ada 3 ya. Maltosa itu terdiri atas apa dan apa. Maltosa itu gabungan antara apa dan apa. Ini sebetulnya flashback ya. Maltosa itu gabungan antara glukosa dan
glukosa. Jadi kalau yang tadi yang slide yang ini ya. Nah, ini kan glukosa dengan glukosa bergabung ini jadi maltosa. Kalau laktosa, glukosa dan galaktosa. Sukrosa itu glukosa dan fruktosa. Jadi terdiri dari disakarida itu adalah karbohidrat yang terdiri dari 2 unit gula atau 2 gugus gula. Ya, contohnya maltosa. Maltosa itu mungkin Anda pernah dengar misalnya malt ya. Malt gandum itu adalah maltosa. Laktosa adalah gula susu, sukrosa itu adalah gula pasir. Dan ini termasuk karbohidrat sederhana karena hanya terdiri dari 2 gugus gula gitu ya. Nah, kemudian tadi kita sudah disakarida. Kemudian setelah disakarida itu ada yang disebut oligosakarida. Oligo itu berarti sedikit, jadi gula yang gugus gulanya sedikit. Di sini ada trisakarida, berarti tri itu ada 3 unit gula ya, yakni di sini namanya rafinosa. Rafinosa itu terdiri dari galaktosa, fruktosa, dan glukosa. Jadi ini trisakarida, 3 unit gula. Ada lagi stakiosa, ini 4 gugus gula. Gabungan dari galaktosa, galaktosanya ada 2, glukosa dan fruktosa. Kemudian untuk setelah oligosakarida ada polisakarida. Polisakarida ini berarti dia memiliki banyak unit gula. Ya. Kemarin sudah dibahas ya contoh-contohnya pati atau amilum, ini yang banyak dikandung di buah-buahan, di umbi-umbian ya. Glikogen ini adalah cadangan makanan pada sel hewan, selulosa ini pada dinding sel tumbuhan, kemudian kitin ini biasanya pada struktur hewan hewan tingkat rendah seperti golongan carbs itu apa namanya, ya udang-udangan yang seperti itu ya. Nah itu penyusun dari bagian luar dari, makanya keras itu kitin ya. Kemudian dinding sel bakteri itu contoh dari polisakarida. Nah, polisakarida itu ada 2 jenis secara umum, ada yang disebut homopolisakarida dan heteropolisakarida. Homopolisakarida itu Anda lihat di sini ya, ini semuanya segi 6-nya warnanya sama. Nah, homopolisakarida ada yang tidak bercabang dan ada yang bercabang. Ini berarti tidak bercabang, kalau yang ini ada cabang. Dia sama gitu ya. Sementara kalau heteropolisakarida ini bisa monomernya bisa 2 tipe. Makanya ini warnanya ada yang pink, ada yang biru. Kemudian heteropolisakarida ada yang tidak bercabang dan juga ada yang bercabang. Nah, di sini kita lihat mungkin kecil tapi Anda kan sudah download ya. Misalnya di sini untuk pati ada pati itu bisa amilosa, bisa amilopektin. Tipenya homopolisakarida. Mereka glukosa semua. Nah, unitnya di sini alfa, jadi dia ikatan glikosidiknya itu linear. Unit gulanya, jadi kenapa sih bisa disebut polisakarida? Kalau tadi monosakarida 1, disakarida 2, oligo bisa 2 atau bisa 3 atau 4. Kalau polisakarida ini bisa sampai 50 sampai 5.000 unit glukosa gitu. Apalagi kalau amilopektin dia bisa lebih dari 1 juta unit glukosa. Makanya disebut sebagai karbohidrat kompleks ya. Jadi buah-buahan, kacang-kacangan gitu ya, malt itu semuanya adalah memiliki kandungan unit gulanya itu sangat banyak. Nah, bahkan kalau yang kitin dan peptidoglikan, kitin ini tadi yang jadi kalau kayak laba-laba itu kan punya cangkang di bagian luar ya, krustase tadi udang-udangan, itu kan mereka
tidak punya tulang belakang, tapi mereka punya rangka luar. Nah, yang rangka luarnya kan cukup keras, itu penyusunnya adalah ini, kitin. Size number monosacaridanya dia very large, berarti bisa lebih dari jutaan gitu. Kalau peptidoglikan ini yang membentuk struktur di bakteri juga sama, unit monosacaridanya dia sangat besar. Nah, kemudian untuk kita lihat satu polisakarida yang namanya dinding sel, yakni selulosa, ini di dalam daun ini ya, jika diperbesar itu kan di sini ada sel-sel ya, sel-sel daunnya, kemudian ada mikrofibril selulosanya, selanjutnya ada di sini mikrofibril itu, kemudian dilihat lagi strukturnya, ada 80 ini selulosa molekul di dalam satu mikrofibril. Dan dalam satu selulosa mikrofibril itu terdiri dari banyak sekali glukosa-glukosa. Makanya kalau tumbuhan itu kan misalnya makan kangkung ya, makan bayam, itu kan serat. Jadi karbohidrat kompleks ini dia memiliki fungsi sebagai serat dan berfungsi untuk menahan kenyang lebih lama. Jadi kalau kita makan buah itu kenapa sih bisa nahan lapar lebih lama? Karena dia termasuk karbohidrat kompleks yang diuraikannya lama di dalam sistem pencernaan kita. Ya, jadi Ibu ingin menekankan ke situ untuk karbohidrat yang kemarin Anda pelajari sendiri. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke lipid, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, Ibu lanjut ke lipid ya. Mudah-mudahan sudah bisa memahami. Baik ya, sekarang kita sudah masuk pada biomolekul yang kedua. Ya, jadi kan biomolekul pertama karbohidrat, biomolekul kedua adalah lemak atau lipid. Lemak ini jenisnya cukup banyak di alam, dan mereka punya juga fungsi yang banyak gitu ya, punya fungsi yang cukup banyak, tetapi sering lipid itu sering dianggap suatu yang berbahaya kan gitu ya, suatu yang memang negatif aja gitu ya kalau lemak itu, kalau kesannya tuh lemak itu. Memang ada beberapa yang lipid itu memang bahaya kalau dikonsumsi terlalu banyak, tetapi juga sebetulnya lipid itu punya fungsi yang sangat penting di dalam tubuh. Nah, mungkin di sini ada beberapa kita berkenalan dulu sama apa saja sih lipid itu gitu ya. Nah, lipid itu sendiri adalah lemak. Nanti lemak itu terdiri dari dua macam ya. Kalau dipecah dalam sistem pencernaan itu ada asam lemak dan gliserol. Itu dua-duanya juga jenis lemak. Kemudian nanti ada yang disebut asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Kita nanti akan lihat perbedaannya. Kemudian ada lagi minyak. Jadi segala macam minyak yang diperoleh dari tanaman, apalagi yang sangat akrab dengan kita, minyak goreng ya, itu juga lemak gitu. Kemudian penyusun membran sel itu fosfolipid, ada lipidnya ya, gabungan fosfat dan lipid. Kolesterol itu udah jelas lemak, tapi beda ya, antara lemak dan kolesterol itu beda gitu. Walaupun strukturnya dua-duanya lemak. Kemudian mungkin kita kenal margarin ya, yang suka dibikin kue gitu ya, atau butter gitu. Kalau margarin itu kan dari lemak tumbuhan ya, kalau butter dari lemak hewan. Kemudian hormon yang merupakan hormon kelamin gitu ya. Kalau hormon yang lain kebanyakan protein kan, kayak insulin, kemudian ya hormon sebagian besar adalah protein, tetapi hormon kelamin yakni testosteron, estrogen itu adalah jenis lemak. Mungkin Anda pernah pada saat seorang tidak sama sekali berlemak, artinya sangat kurus gitu ya, itu bisa tidak, Ibu pernah menemukan kondisi di mana
ada seorang remaja gitu perempuan itu sampai nggak head karena saking kurusnya gitu. Ya itu bisa dipastikan memang hormon estrogen dan progesteronnya tidak ada karena itu tempat menyimpan hormonnya atau jenis hormonnya itu adalah lemak gitu. Nah, jadi ini berbagai macam lemak itu sebetulnya ada di kehidupan kita. Nah, pernah kita bahas sebelumnya kalau biomolekul yang 3 itu disebut sebagai makromolekul ya, karbohidrat, protein, dan asam nukleat. Tapi kalau lemak itu dia tidak disebut makromolekul. Jadi karbohidrat itu tidak terdiri dari monomer-monomer. Barusan kita bahas kalau karbohidrat itu monomernya glukosa. Tapi kalau lemak itu nggak punya monomer. Jadi lemak itu, lipid atau lemak, dilihat dari strukturnya, itu merupakan senyawa triester yang dibentuk dari senyawa gliserol dan berbagai asam karboksilat rantai panjang. Nah, jadi lemak ini nggak punya monomer, penyusunnya adalah gliserol dan asam lemaknya. Asam lemaknya itu 3, makanya disebutnya triester. Kemudian, nah lipid ini dia punya sifat yang tidak larut dalam pelarut polar. Ya, kita nggak pernah menemukan lemak itu bisa bercampur dengan air. Ya, lemak itu dia sifatnya hidrofob ya, hidrofob. Jadi dia hidro itu air, fob itu fobia takut gitu. Jadi tidak bisa bercampur antara lemak dan air. Jadi memang lemak itu kalau ditanya pengertiannya yang paling tepat adalah dari kelarutannya. Lemak itu tidak bisa larut dalam pelarut polar, tetapi dia bisa larut dalam pelarut non-polar. Contohnya kloroform, eter, dan benzen. Nah, tadi sudah disampaikan minyak, vitamin, hormon, dan sebagian besar komponen membran yang bukan protein itu adalah lemak. Oke, fungsi lemak apa saja? Fungsi lemak itu sumber energi, ya. Selain karbohidrat itu lemak itu bisa dipakai untuk energi. Tapi kemarin juga ada yang bertanya, kalau karbohidrat tidak ada, itu bisa menggunakan lemak atau protein sebagai bahan untuk mensintesis ATP gitu ya. Tetapi jika ini berlangsung lama itu bahaya gitu. Kemarin sudah ada yang bertanya ya, kalau misalnya karbohidratnya kurang, sebetulnya ATP masih bisa dihasilkan dengan cara merombak lemak dan protein. Tapi jika berlangsung lama itu akan bahaya. Kemudian lemak juga berfungsi sebagai penahan panas ya. Hewan-hewan yang tinggal di kutub utara, kutub selatan gitu ya, mereka nyaman-nyaman saja di sana karena memang ya kita lihat beruang kutub gitu ya, selain bulunya tebal juga punya lemak yang sangat banyak. Kemudian lemak juga jangan salah membungkus beberapa organ. Misalnya seperti jantung, lambung, mata itu ada bantalannya lemak. Tapi ini nggak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti malah akan menghalangi. Kemudian lipid non-polar berfungsi sebagai insulator listrik. Kemudian, nah ini tadi gabungan lemak dan protein atau lipoprotein merupakan komponen sel yang penting dalam membran sel maupun mitokondria. Membantu pengangkutan vitamin. Vitaminnya lemak itu yang bisa diangkut adalah A, D, E, K. Kalau B dan C itu oleh air. Vitamin A, D, E, K ini diangkut oleh vitamin sehingga tidak boleh dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Jadi kalau minum vitamin B dan C dalam jumlah yang berlebihan itu memang paling begini, diminum setiap hari misalnya vitamin C 1000 mg misalnya. Kandungan 1000 mg sebetulnya mungkin terlalu tinggi untuk tubuh. Tapi karena dia larut dalam air, maka dia akan dikeluarkan lewat urin. Kalau vitamin itu terlalu banyak dibandingkan dengan kebutuhan. Tetapi kalau vitamin A, D, E, K, kebanyakan itu keracunan karena disimpannya di lemak, nggak larut air. Kemudian menjaga kestabilan tubuh karena dapat dioksidasi menghasilkan energi tadi ya, melalui proses yang ketosis ya. Dan juga lemak ini dia punya fungsi memberikan rasa enak di mulut, di lidah.
Gitu. Kalau kita makan goreng-gorengan itu enak ya. Beda dengan rebus-rebusan ya. Singkong goreng sama singkong rebus enak mana? Suatu hal yang digoreng itu pasti enak. Dari mana rasa enaknya? Dari lemak yang dari minyak itu. Gitu. Ya, sekarang hampir semua deh makanan digoreng ya. Padahal kebutuhan akan lemak juga kita mungkin berlebih ya, makan goreng ini, makan goreng itu gitu. Oke, kemudian kita masuk ke asam lemak. Asam lemak itu adalah lipid sederhana. Ya, jadi tadi kalau lemak diurai itu jadi asam lemak dan gliserol. Jadi asam lemak itu lipid paling sederhana. Dan merupakan penyusun lipid kompleks. Merupakan asam karboksilat yang mempunyai rantai karbon panjang. Gugus R-nya merupakan rantai lurus tidak bercabang. Jumlah atom C hampir selalu berjumlah genap. Nah, kalau lemak itu C-nya itu memang genap dan panjang, sehingga lebih sukar untuk diurai ya lemak itu. Nah, mungkin agar terbayang, ya asam lemak jenuh dan tidak jenuh ada dua ya. Jadi kalau asam lemak jenuh, ini di atas nih ya, ini kan lemak. Dia jenuh, jadi dalam kondisi suhu ruangan ini suhu yang seperti kita ini, dia memadat. Pada satu titik lebur tertentu, lemak ini akan mencair kan. Kalau mentega gitu kan dipanasin dia cair gitu. Tapi pada saat suhu ruangan dia memadat. Tetapi kalau asam lemak tidak jenuh, dia di suhu ruangan pun tetap cair gitu. Tetap cair. Dan apa sih yang menyebabkan seperti itu? Kita lihat lagi ya. Nah, yang atas ini adalah struktur, yang ini palmitate ini ya. Nah, yang ini. Nah, ini asam palmitat, contoh asam lemak jenuh. Nah, ini kan strukturnya nih panjang gini ya. Ini asam lemaknya. Asam lemak itu tadi gugus fungsinya adalah karboksilat. Jadi kalau lemak itu kenapa disebut asam lemak? Karena ada asam karboksilatnya. Nah, kenapa disebut jenuh? Karena dilihat dari strukturnya, ini sama sekali tidak ada ikatan rangkap. Semuanya satu gitu. Jadi karbonnya itu udah nggak bisa mengikat apa-apa lagi, sehingga ini susah untuk diurai. Makanya asam lemak jenuh ini cenderung adalah asam lemak yang kurang sehat atau tidak sehat. Sementara yang di bawah ini dia asam lemak tidak jenuh. Tidak jenuh, contohnya asam linoleat ya. Linoleat ini adalah asam lemak tidak jenuh. Jadi apa sih gitu, kalau jenuh tuh kan berarti udah jenuh gitu ya, udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu, jadi susah diurai. Kalau yang tidak jenuh ini karena dia memiliki ikatan rangkap, nah ini ada dua ikatan rangkapnya, sehingga memungkinkan dia untuk berikatan dengan senyawa lain, sehingga ini lebih mudah untuk diurai di dalam tubuh. Jadi kalau mengkonsumsi lemak, perbanyak yang tidak jenuh dibandingkan yang jenuh. Seperti misalnya yang jenuh itu misalnya ada lemak di daging ya. Kalau misalnya yang suka masak tuh, gaji itu kan memang pada saat airnya mendidih, itu gaji itu cair kan. Tapi pada saat dia tidak dipanaskan, misalnya bikin sayur sop misalnya, sayur sopnya pakai dagingnya, ada lemaknya. Pada saat dipanaskan dia cair, tapi pada saat nggak dipanaskan, kalau bahasa Sundanya nggak daglek gitu ya, berarti itu udah jenuh. Anda bisa bayangkan, pada kondisi mendidih itu kan cair, tapi masuk ke dalam tubuh itu apakah sepanas air yang digolakkan tadi? Kan tidak.
suhu tubuh kita hanya sekitar 36, 37. Jadi kalau masuk ke dalam tubuh, yang terjadi karena suhu tubuh kita tidak sepanas air yang digolakan tadi, makanya bisa menyumbat-nyumbat. Gitu. Kalau lemak jenuh. Tapi kalau lemak tidak jenuh, misalnya ya minyak, tapi minyak pun tetap harus dibatas ya. Banyak minyak itu ada minyak jagung, minyak wijen, gitu ya, minyak selain minyak kelapa, minyak sawit. Itu sebetulnya dalam tubuh dia lebih baik gitu ya dibandingkan yang jenuh. Baik, sampai sini barangkali ada yang ingin ditanyakan? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Kalau yang obesitas, kan badannya gede-gede gitu. Itu teh lemaknya emang banyak atau kenapa gitu penyebabnya bisa jadi obesitas gitu, Bu? Terima kasih. Iya, jadi yang obesitas itu kandungan sel adiposa. Sel adiposa itu sel lemak. Jadi sel itu memang isinya lemak ya, Bu. Kan Bu Virginia. Jadi memang sel lemaknya banyak gitu. Jadi sel lemak itu berada pada di bawah kulit. Betul, orang yang obesitas itu memang mengandung banyak sel lemak dibandingkan yang tidak. Kita pun punya ya, kita pun punya sel lemak yang normal pun, karena kalau tidak sama sekali tidak punya sel lemak itu nggak bagus juga, karena lemak memiliki banyak fungsi. Tapi kan yang terjadi itu kesannya lemak itu betul-betul negatif gitu ya, kesannya dihilangkan gitu. Sekarang pemikirannya kayak gitu, padahal ya lemak itu punya banyak fungsi juga. Cuma memang yang kalau lemak di bawah kulit itu mungkin dari segi kesehatan juga kurang baik ya. Tetapi yang lebih bahaya adalah lemak yang ada di darah. Kalau di bawah kulit itu mungkin masih kalau misalnya mau dihilangkan misalnya pakai olahraga gitu ya. Tapi kalau udah di darah ini lebih bahaya. Kenapa? Karena di darah ini mengalir pada seluruh organ tubuh yang penting, pada jantung, pada semuanya gitu. Ini yang membuat penyumbatan-penyumbatan. Ya. Silahkan ada yang ditanyakan lagi. Ibu, ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kan tadi kata Ibu mengenai mengurangi berat badan lewat olahraga. Nah, Bu, secara skema Bu bagaimana Bu itu teh ketika olahraga bisa mengurangi lemak? Jadi posisinya gimana Bu? Iya, kan jadi dioksidasi gitu. Kan gini ya, lemak itu bisa dibakar dengan cara olahraga gitu. Kalau misalnya olahraga itu kan gampangnya itu keringetan gitu ya, itu salah satunya juga membakar lemak. Tetapi kalau misalnya atlet-atlet itu atau misalnya nggak pun atlet gitu ya, yang ingin memiliki otot gitu ya, bisa jadi dari segi berat badannya nggak berkurang. Misalnya berat badannya misalnya 50 nih, tapi ingin mengurangi lemak dan memperkaya massa otot. Bisa jadi sebetulnya berat badannya tetap 50, tetapi kandungan ototnya lebih banyak daripada lemaknya. Jadi bisa seperti itu. Kan olahraga itu mengganti juga, istilahnya mengganti kalau yang lemak berarti menjadi otot. Otot itu daging gitu. Ya, kayak gitu. Jadi kalau lemak kan berarti yang bayangkan ginilah kalau misalnya di daging sapi itu yang lemak itu yang putih-putihnya gitu ya, yang warna merahnya itu ototnya gitu. Sama di tubuh manusia juga kayak gitu. Oke, ada yang raise hand tadi ya? Ada yang silahkan. Ya, Ibu, terima kasih. Izin bertanya mengenai tadi, kan ada lemak yang bahaya itu lemak dalam darah ya, Ibu. Nah, itu tuh lemak itu teh kenapa hinggap di darah, Ibu? Penyebabnya kenapa, prosesnya kenapa? Oke. Kenapa ada lemak di darah? Ya karena memakan terlalu banyak lemak gitu. Terlalu banyak lemak makan, jadi bisa di darah. Kan darah itu dari mana sumbernya? Ya dari makanan.
Begitu ya. Kalau yang dari ya, karena setiap orang itu punya secara genetika memang juga ada yang memiliki kandungan sel lemak lebih banyak gitu. Jadi mungkin Anda pernah ada orang yang makan banyak tapi kok nggak gede-gede badannya segitu-gitu aja gitu kan. Ada orang yang paribasanya saya mah napas aja jadi daging kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi sebetulnya itu secara genetika juga dia bisa mempengaruhi. Ibu izin bertanya lagi. Ya. Untuk lemak itu sendiri, untuk batas normalnya itu segimana ya Bu dalam tubuh kita? Apakah bisa diukur? Oh iya, kalau lemak darah itu kan ada ukurannya ya. Lemak itu kalau misalnya Anda dites kolesterol, trigliserid, itu ada. Yang normal itu berapa miligram di darah. Tuh, hanya Ibu lupa berapa-berapanya. Kalau misalnya sekarang kan gampang ya, dites aja, dites kayak ditusuk gitu pakai jarum, itu kan bisa dites kandungan glukosa darah, lemak darah, kolesterol gitu. Coba Anda cari sendiri ya kandungan normal lemak dalam darah itu seperti apa. Cuma kalau kandungan lemak yang di bawah permukaan kulit, kalau itu ya tergantung juga agak beda tidak bisa dipastikan satu orang dan yang lainnya itu sama. Tapi kalau lemak dalam darah itu bisa diukur dan ada kandungan normalnya. Kalau lebih dari situ ya bahaya. Kayak kolesterol. Kolesterol itu strukturnya itu dia kaku ya. Makanya kalau orang yang kolesterol itu sakit-sakit badan gitu. Linu kaku-kaku karena kolesterol itu kaku. Strukturnya dia kaku. Masih ada? Ibu, izin bertanya lagi, Bu. Oke, silakan. Mengenai proses terjadinya masuknya lemak nih, Bu, kan ada yang orang yang kurus karena kebanyakan makan, terus banyak makan yang lemak nih, Bu. Itu teh bagaimana caranya si orang yang tadinya kurus jadi ibaratnya mau Bu gendut gembul gitu nih, Bu. Cara masuknya gimana, Bu? Gimana pertanyaannya? Iya, cara masuknya lemak, Bu, lemak di tubuh, Bu, bagaimana hingga melebar ke badan, Bu. Oh gitu, ya. Jadi kalau pada saat kita makan, ya tubuh itu pinter kan. Misalnya kita makan karbohidrat, dijadikan energi. Tapi saat energinya sudah terpenuhi, maka karbohidratnya dijadikan glikogen. Glikogen juga kan sebetulnya cadangan energi, disimpannya bisa di glikogen itu bisa di hati, juga bisa di otot gitu ya. Kemudian saat terlalu berlebih juga nih makanan. Jadi kalau karbohidrat pun kalau dimakan terlalu banyak juga bisa disimpan sebagai sel lemak tadi gitu. Jadi kalau prosesnya mungkin detailnya yaitu ada proses kan kalau dari sistem pencernaan nanti larinya ke darah, ke bagian-bagian sel gitu ya. Kan kita sudah belajar kalau sel itu di bio umum. Nah, lemak itu kan tadi kata Ibu sel juga gitu ya. Jadi yang perbanyakannya bukan sel ototnya, tetapi sel lemak. Secara detail mungkin nanti kita bahas lagi. Oke, Ibu mohon maaf karena tamunya udah deket. Tadi teh udah deket gitu ya. Ini kan dari Jakarta, jadi mungkin untuk perkuliahan ini tadi silahkan kalau misalnya mau ada yang ditanyakan di LMS atau di WA. Kemudian insya Allah nanti minggu depan kita bahas dan ada kuis ya. Minggu depan itu hari Kamis. Mudah-mudahan Ibu, karena Kamis itu biasanya suka penuh gitu, minggu kemarin juga kan kondisinya seperti itu, tapi insya Allah akan Ibu sempatkan. Jadi kalau ada kuis berarti materinya karbohidrat dan lemak. Tapi sebelumnya Ibu akan selesaikan dulu untuk pembahasan lemaknya sekali lagi, terus setelah itu ada kuis. Kuisnya pakai Google Form, jadi mohon disiapkan ya, pelajari. Oke, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Dan mungkin Ibu langsung tutup aja perkuliahan kali ini.
Kalau ada yang ditanyakan silahkan ya. Walaupun mungkin Ibu telat jawabnya, tapi pasti akan Ibu jawab. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama.